Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fani Hoyrotunisa selaku dosen pengampu statistika bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah penelitian saya dengan judul Korelasi Pengaruh Intensitas Penggunaan Gojek dengan Kepuasan Pelanggan Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Audrey Harum Cendikia dengan NPM 033. Berikut adalah materi pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang kedua ada metodologi penelitian, dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat beberapa perubahan yang awalnya masyarakat menggunakan transportasi umum dan kini beralih pada transportasi berbasis aplikasi online. Dan juga tidak lepas dari pandangan masyarakat tentang kualitas layanan transportasi umum seperti angkot dan bus yang memiliki banyak kekurangan seperti kenyamanan dan keamanan yang kurang, dikarenakan pemerintah belum memperbaiki kualitas layanan tersebut. Sampai saat ini. Akibatnya banyak orang melihat peluang untuk meningkatkan layanan transportasi dengan membuat transportasi berbasis aplikasi online ini dianggap dapat melengkapi kekurangan transportasi umum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh intensitas penggunaan Gojek dengan kepuasan pelanggan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Maka timbul suatu permasalahan, apakah ada hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan transportasi berbasis aplikasi online ini atau Gojek dengan kepuasan pelanggan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Untuk tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan transportasi Gojek dengan kepuasan pelanggan pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua ada metodologi penelitian. Yang pertama ada teknik pengambilan data dan metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner atau angket, yaitu dengan menganalisa data dengan menggunakan pengajuan suatu pertanyaan kepada responden dengan jumlah 40 responden. Yang kedua ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Diambil sebanyak 40 populasi, dan teknik pengambilan sampel ini adalah menggunakan sampel random sampling atau metode pengambilan sampel yang menggunakan kaidah Plong untuk memilih elemen sampel dan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Yang ketiga ada teknik pengolahan data. Pengolahan data responden akan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS, Statistical Product and Service Solution, dan menggunakan kalkulator statistika korelasi. Yang keempat ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalis data. Dalam statistika ini adalah teknik untuk mengetahui apakah sebuah set data yang berasal dari distribusi normal atau tidak, dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Apabila nilai SIG atau probabilitas lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Apabila nilai SIG atau probabilitas lebih rendah dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Yang kedua ada uji parsial atau uji T, ini dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat keyakinan 95%, alfa 0,05. Uji statistik ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila H0 diterima dan H1 ditolak, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dan ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan Gojek sebagai variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai kepuasan terhadap layanan Gojek. Apabila H0 ditolak dan H1 diterima, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 dan menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan Gojek sebagai variabel bebas dan nilai kepuasan terhadap layanan Gojek sebagai variabel terikat ini memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil pengolahan data menggunakan kalkulator StatsKingdom.
Yang kedua ada hasil interpretasi data, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan data dianggap tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika hasil uji normalitas tidak menunjukkan nilai signifikan, maka hipotesis 0 diterima dan data dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan terlihat dari tabel di atas bahwa uji normalitas ini adalah 0,001 dan 0,00, yang artinya data tidak terdistribusi secara normal. Nilai dari sig atau probabilitas lebih kecil dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi secara normal. Yang kedua ada uji analisis korelasi Range-Spearman. Dari hasil korelasi Range-Spearman untuk menghitung variabel tingkat intensitas penggunaan Gojek terhadap nilai kepuasan layanan Gojek diperoleh dari data di atas berupa hasil angka koefisien korelasi sebesar minus 0,015 yang menunjukkan bahwa korelasi bersifat negatif, yang artinya semakin tinggi intensitas penggunaan Gojek, semakin rendah pula tingkat nilai kepuasan terhadap layanan Gojek. Hasil analisis korelasi Range-Spearman ini tidak signifikan dan sangat lemah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yang ketiga ada uji signifikansi. Terlihat dalam tabel di atas bahwa terdapat angka 0,928 yang ditunjukkan oleh sig2tail yang menunjukkan bahwa jika 0,928 lebih besar dari 0,05, maka jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas dan terikat itu, yaitu intensitas penggunaan Gojek terhadap nilai kepuasan pada layanan Gojek ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan analisis product moment, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi minus 0,015 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif atau hubungan yang berkebalikan antara variabel X dan Y, yang berarti bahwa tingkat intensitas penggunaan Gojek, semakin tinggi tingkat intensitas penggunaan Gojek, maka semakin rendah pula tingkat nilai kepuasan layanan Gojek. Serta variabel tingkat intensitas penggunaan Gojek mempunyai normalitas sebesar 0,01, yang artinya terdistribusi secara tidak normal. Selanjutnya, pada uji signifikansi koefisien korelasi Range-Spearman diperoleh nilai 0,928 yang menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara frekuensi penggunaan Gojek dengan nilai kepuasan pada layanan Gojek. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.